Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-415. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-415 kali ini akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham PESAP, BRPT, RALS, GGRM, NICL, dan saham Silo. Sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita akan melihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan di mana ISG kembali hari ini naik ya, hijau kembali setelah kemarin terkapar. Hari ini kembali hijau di level 6626 atau naik 0,16%, walaupun tadi pagi sempat naik cukup tinggi ya sampai di level 6.662 lagi, tapi kali ini dia di 6626 ya, dia kebalik sedikit. Nah, dengan transaksi 12,8 triliun, ada 237 saham yang bergerak naik, 284 saham turun, dan ada 153 saham yang bergerak stagnan. Tercatat asing sell di seluruh market ya, net foreign sell-nya sebesar 595 miliar rupiah. Kemudian kita masuk ke saham pertama, yaitu saham PESAP ya, G Resources Asia Pasifik. Dalam perdagangan hari ini, saham PESAP itu bermain di rentang 131 sampai dengan 133. Namun menjelang closing, tiba-tiba saham PESAP ditarik ya, full body candle naik 4,58% di 137. Nah, 137 ini adalah level tertinggi kenaikan dari perdagangan hari ini, sehingga dia benar-benar full body ya, ini full body sekali. Dan ini memungkinkan atau masih punya potensi untuk dia masih bisa untuk terus melanjutkan perjalanan, apalagi kalau diperhatikan memang setelah dia turun cukup dalam, kemudian dia melakukan konsolidasi di sekitaran area PBL dia atau area support terkuat, dan sekarang dia sudah berhasil rebound, dan reboundnya ini sudah melewati beberapa candle sebelumnya ya, jadi sudah 2 candle dilewati dan tinggal yang terakhir ini ya. Nah, ini kalau dia bisa breakout, maka potensi terdekat dia akan menuju ke 148, dan kalau bisa itu tembus juga tren lainnya, maka dia akan menuju ke 163. Jadi kalau dia yang di 148 ini dia breakout dari downtrend lainnya ya. Kalau bisa breakout itu, maka ada potensi lagi dia lanjut ke 163. Nah, bagaimana trading plan untuk teman-teman yang mungkin baru mau membeli saham PESAP ya? Ketika dia masih berada di atas 130, tentu ini menjadi level yang masih menarik sebenarnya. Tapi kalau misalkan besok skenario-nya gini, dia opening dibanting dulu, katakan dibanting di 135, 134 atau bahkan di 133, silakan mesti bisa boleh dipertimbangkan untuk beli ya. 130 sampai 134 kita kasih range cukup lebar dengan batasan cut loss di 126 sampai dengan 127. Atau teman-teman pakai skenario lain, melakukan pembelian dengan money management ya. Bisa di 137, porsinya kecil, kemudian kalau dikoreksi lagi bisa diatur size-nya ya. Kalau ke 137, kalau teman-teman ambil misalkan 10%, kalau dia turun lagi di 134, bisa ditambah 40% atau tambah 50%, nanti ke 130, misalkan dia kuat bertahan di sana, teman-teman tambah sisa dari total trading yang ingin dialokasikan di suatu emiten. Tapi kalau misalkan opening langsung terbang, ya misalkan opening langsung naik 5%, jangan dikejar ya. Jangan dikejar, mending sabar, tunggu ketika dia sudah terbang, itu biasanya akan ada yang namanya pullback sedikit ya. Nah, ketika terjadi pullback, banyak yang take profit, perhatikan level pentingnya itu apakah masih bisa entry atau tidak, ada demand atau tidak gitu ya, volumenya masih kuat apa enggak. Kalau memang masih kuat ya, itu hanya koreksi sementara untuk bisa terbang lebih tinggi. Jadi kita bisa atur strateginya, karena kalau pagi opening dia langsung open gap up, langsung terbang dan teman-teman masuk, maka potensi nyangkutnya itu tinggi sekali. Sebenarnya teman-teman tidak nyangkut, tapi karena panik, dia sudah opening langsung naik 5%, teman-teman hajar, dia koreksi ke sisa 2%, teman-teman cut loss, dia ditarik lagi arah. Sakit hati bukan? Jadi mending teman-teman tunggu nih, ketika dia sudah terbang 5%, biarkan. Tapi ketika dia koreksi kembali, bahkan mendekati lagi area supportnya, ya itu baru kita ambil momentum di koreksi itu. Itu strategi terbaik ya, bukan langsung opening terbang langsung kejar. Ya memang kita bisa dapat selisih tipis ya, tapi kalau yang belum jago teknik scalpingnya belum jago ya, tentu pasti akan kemakan itu, pasti akan dibungkus sama bandar. Teman-teman loss, cut loss, setelah itu sahamnya ditarik lagi dan teman-teman nyesel banget, karena kalau kita hold bisa arah. Nah, itu yang selalu dilakukan ya oleh mereka yang memiliki dana besar, kemudian yang memiliki informasi lebih awal, gampang sekali mempermainkan
market psychology, sehingga teman-teman itu akan selalu terbawa dalam situasi atau kondisi yang mereka sudah setting gitu. Pagi ditarik kencang, teman-teman kejar, dibanting dulu, teman-teman cut loss, ditarik kembali, terus teman-teman mau beli ragu karena dia semakin naik mau arah, teman-teman hajar lagi, dibanting dulu ya. Teman-teman akhirnya nyerah lagi, ditarik sampai arah dan teman-teman tidak mau beli lagi, dan itu cut loss kedua. Besoknya masih arah lagi dan teman-teman baru mau membeli, dibanting ARB dan nyangkut di pucuk. Jadi itu skenario selalu terjadi, tapi masih saja banyak orang yang tetap akan terjebak di kondisi yang sama. Dan itu memang balik lagi, bukan soal teknik analisisnya, bukan soal bandramelogi analisisnya, bukan soal fundamental analisisnya, tapi lebih kemana? Lebih ke psikologi, lebih ke mindset masing-masing ya. Karena teori sudah kita kasih, trading plan sudah kita kasih, tapi waktu eksekusi tidak ada yang bisa memaksa eksekusi tersebut. Kitalah yang menentukan eksekusi, apakah kita mau mengikuti trading plan atau tidak. Jadi kalau PSAP sekali lagi, kalau bisa bertahan selama di atas 130 tentu ini aman-aman saja, dan dari model candlestick-nya itu memang menunjukkan masih ada potensi bullish dan akan menuju ke target downtrend line atasnya di 148. Kalau itu juga berhasil ditembus, maka ada potensi bisa dia menuju ke 163. Tapi perhatikan baik-baik bahwa dari riwayat memang PSAP ini ketika sudah terbang tinggi pasti selalu membentuk jarum di atasnya atau membentuk shadow, upper shadow. Jadi hati-hati ketika sudah rasa cukup cuannya, dibungkus saja atau di taking profit setengah dulu, biar teman-teman bisa menikmatilah, jangan sampai hanya sekedar screenshot saja ya. Kemudian next kita punya saham BRPT, di mana saham BRPT juga sama mengalami rebound ya dari level pentingnya. PBL di 875 berhasil dia pertahankan dengan baik karena closingnya di 885, opening di 885 dan closing di 920 atau naik 3,95%. Dia juga berhasil breakout dari trend line ya. Ini trend line-nya. Dia sudah breakout tipis sehingga ini memiliki potensi upside yang cukup baik sekali, yaitu kurang lebih di 910 ya. Jadi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 910 ya tentu ada peluang lagi dia harus menguji 875 dan teman-teman tunggu di sana saja untuk beli. Jadi ketika dia tidak mampu mempertahankan 910 ya, maka lebih baik tunggu di 875 sampai dengan 880. Tapi kalau 910 ini bisa dipertahankan dengan kuat, maka potensi upside-nya begitu lebar sekali sampai 1090, bahkan sampai di 1100. Jadi ini upside-nya masih lebar sehingga indikator di sini menunjukkan low risk ya. Indikator menunjukkan di sini low risk. Jadi kalau teman-teman mau membeli, silakan diatur trading plan-nya. Kalau memang kuat bertahan di 910, boleh buy di sana 910 920, target ke 1090 sampai dengan 1100, batasi cut loss bisa disetting minus 3 tick dari level 910 atau mau cut loss di bawah 875 juga boleh. Tapi kalau ternyata dia turun lagi di bawah level 910, maka lebih baik teman-teman tunggu antrian di 875 sampai dengan 880 dan batasi cut loss-nya kurang lebih minus 3 tick atau minus 3% atau minus 5%, tergantung sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi kalau dilihat di sini memang sama full body candle pattern-nya bullish belt hold, dan ini artinya candle-nya sedang bagus-bagusnya setelah mengalami koreksi yang cukup dalam. Kalau lihat dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, secara structure ini masih kurang menarik ya, tapi secara volume ini sudah terlihat menarik. Next kita punya saham Ramayana Lestari Sentosa ya, di mana saham RALS ditutup naik tipis 0,72% di harga 695. Saham RALS ini memiliki PBL di 680 saat ini dan dia sedang bermain di level tersebut ya, di sekitaran level tersebut. Ini cuma selisih 15 poin sehingga indikator masih menunjukkan ini low risk ya, masih low risk. Sehingga kalau teman-teman yang mau membeli, pertama pastikan dulu PBL-nya di 680 itu bisa dipertahankan. Kalau memang bisa dipertahankan, tentu teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli dengan buy areanya di 680 sampai dengan 690. Dengan cut loss kurang lebih di 660, 670, target kenaikan menuju ke 765 sampai ke 805. Sekali lagi, kalau bisa bertahan di 680 baru boleh beli. Tapi ketika opening langsung dibanting di bawah 680, jangan masuk ya. Lebih baik kita wait and see, memastikan kembali dia bisa naik lagi di atas 680, atau kalau memang ternyata tidak mampu, ya sudah kita cari adjustment PBL baru, kita cari level support baru lagi nanti kalau memang ada update.
Kalau dilihat dari sisi broker summary secara volume ini masih belum terlihat menarik, dan secara structure ini sudah mulai terlihat menarik ya. Volumenya belum, tapi strukturnya sudah mulai kelihatan menarik. Next kita punya saham GGRM, di mana saham Gudang Garam Tbk hari ini dicatat naik 0,55% di harga 31.575. Pagi tadi opennya di 31.400. Tiba-tiba di jam 9 lewat sedikit dia ditarik sampai 31675, dan hanya sebentar saja dia langsung dibanting cukup dalam sekali sampai di level 31.100 ya. Levelnya sampai 31.100, dan setelah itu menjelang closing malah dia ditarik kembali hijau akhirnya di 31575, dan ini dia berhasil mempertahankan area support terkuat area PBL di 31.400, walaupun sentimennya saat ini sedang jelek ya, karena kemarin banyak yang bahas juga bahwa tarif rata-rata cukai rokok itu naik 12% ya. Jadi itu yang membuat pergerakan dari Gudang Garam itu tidak stabil ya, cukup volatile hari ini, sehingga banyak sekali yang ragu ya ketika kenaikan tarif cukai rokok sekitar 12% ini akan mempengaruhi dari kinerja Gudang Garam dan beberapa perusahaan rokok lainnya seperti HMSP dan kawan-kawan. Jadi kalau misalkan kita tahu sendiri bahwa kenaikan tarif cukai ini memang menjadi sentimen negatif ya bagi prospek pergerakan saham rokok. Pasalnya kan tarif cukai di angka 12% itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi pelaku pasar dan industri yang berada di bawah level 10%. Jadi pengusaha semua itu memperkirakan mungkin di bawah 10%. Ternyata diketuk palunya di 12%. Nah, ini bisa membuat apa? Penurunan laba bersih yang diakibatkan kenapa? Beban cukainya meningkat. Akhirnya apa? Laba bottom line-nya turun. Apalagi ditambah ketika cukai naik, tentu kan pasti ada adjustment nih biar perusahaan tidak punya marginnya tetap terjaga, maka mereka akan juga menaikkan harga rokok. Tapi ketika mereka menaikkan harga rokok, akan terpengaruh kepada apa? Efeknya ke daya beli masyarakat. Walaupun kita tahu bahwa mungkin orang yang suka merokok, tentu ketika walaupun harga rokoknya naik sebagaimanapun, tetap pasti akan tetap merokok. Mungkin porsinya saja yang berkurang. Nah, ketika porsinya itu berkurang, tentu imbasnya apa? Ke penjualan, ke pendapatan dari penjualan rokok itu sendiri. Nah, ketika top line-nya jatuh, ya tentu bottom line-nya juga akan tergerus. Nah, ini yang ditakutkan ketika kinerjanya tidak sesuai ekspektasi, maka harga sahamnya tentu akan menyesuaikan, adjust dengan kinerjanya. Jadi ini yang ditakuti. Tapi apakah Gudang Garam fundamentalnya masih bagus? Ya, kembali lagi kepada masing-masing bagaimana cara melihatnya. Ada yang bilang sudah sunset industry, tapi ada yang bilang bahwa mereka mau mencoba diversifikasi ke bisnis lainnya, dan ini tentu masih sebuah tanda tanya bersama. Tinggal menunggu bagaimana sih manajemen bisa mengatur perusahaan ini biar tetap bisa mencetak laba yang bagus. Mungkin nanti bukan dari sektor rokok yang menjadi penyumbang terbesar di tahun-tahun yang akan datang. Jadi teman-teman, ini fundamental, sentimen, analisis, dan teknikal ya. Fundamental berbicara tentang kinerja perusahaan dengan historical masa lalu, dan kita untuk bisa melihat masa depan. Sentimen hanya mempengaruhi pergerakan di hari ini yang tercermin dengan teknikalnya. Jadi teknikal candle-candle ini yang tersusun setiap hari ini mencerminkan psikologi dari market ya. Ketika tiba-tiba naik, tiba-tiba langsung dibanting, artinya market sedang panik. Kemudian tiba-tiba ditarik kembali, artinya ada yang mencoba untuk menjaga agar kepanikan itu tidak terus terjadi. Nah, coba kita perhatikan dari sisi broker summary. Kita perhatikan memang di sini secara volume ini sebenarnya menarik, tapi secara structure ini tidak menarik sama sekali karena top brokernya itu lebih condong ke foreign broker ya, yang memang itu mereka mungkin melihat sudah cukup susah untuk perkembangan lagi dari emiten-emiten seperti ini. Tapi tidak ada yang tahu ke depannya, mungkin ada inovasi baru dari perusahaan yang mungkin bisa membuat orang akan melirik lagi di emiten ini. Tapi kalau secara teknikal jelas kalau mau membeli selama bertahan di atas 31.400 kita bisa ambil.
31.400 sampai dengan 31.500 boleh bisa dibeli dengan cut loss kurang lebih di 31.200 atau 31.100 ya. Itu adalah range cut loss-nya. Target kenaikan menuju berapa? Bisa di 32.000, bisa di 33.900 di area PBH-nya di sini. Atau bisa juga di 40 hari harga tertinggi di 35.450. Next kita punya saham NICL, PAM Mineral. Ini kita bahas kembali lagi, dan mungkin dari dulu kita bahas itu ya harganya di sini-sini terus, walaupun sempat naik cuan dikit ya ke 76, lumayan nih. 70 ke 76 tuh cuannya lumayan. Nah, sekarang dia kembali menuju ke support terkuat, tepat di support terkuat ya, support di 70. Sedangkan closing di 70 juga ya. Closingnya minus 1,41%. Jadi sama-sama 70. Kalau besok jebol di bawah 70, ya sudah, jangan masuk. Ya, kalau kuat bertahan di 70 silakan buy. 70, 71, target kembali ke 76. Kalau breakout 76 maka potensi ke 86. Cut loss di mana? Ya di 67, boleh di 68 atau diatur sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi kalau besok opening langsung dibanting di bawah 70, jangan dulu entry. Kita hanya akan entry ketika dia jebol beneran, kita tidak masuk. Tapi ketika dia naik kembali bisa breakout lagi 70, kita entry. Tapi kalau ternyata terus turun, tidak bisa naik lagi, ya lebih baik benar-benar kita wait and see sampai nanti ada adjustment PBL baru atau sampai nanti ada level support baru. Nah, itu kita baru masuk. Tapi kalau dengan skenario-nya adalah sudah turun, terus turun, tidak bisa balik lagi di atas 70, ya lebih baik kita wait and see. Bagaimana kalau misalkan besok opening langsung ditarik ke atas 76, ya jangan masuk tetap. Ketika pagi naik udah lebih dari 5%, jangan masuk ya. Tunggu dia pullback sedikit, baru kita masuk. Dekat dengan support, kita masuk. Tapi kalau langsung terbang tinggi, apalagi tidak mampu breakout PBH, jangan masuk. Tapi bisa berhasil breakout PBH, wanti-wanti ya. Perhatikan jangan sampai ketika dia breakout PBH bentar, turun lagi, false breakout. Jadi harus diuji konfirmasinya dulu ya. Jangan sampai teman-teman nyangkut di pucuk. Itu sakit sekali loh kalau nyangkut di pucuk ya. Lebih baik kita tertinggal sedikit, menunggu konfirmasi daripada kita berani ternyata kita harus nyangkut. Apalagi kalau tidak mau disiplin cut loss ya. Nah, itu yang parah dari kita biasanya. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini di part yang ke-415 adalah saham Silo ya, Siloam International Hospital atau Rumah Sakit Siloam, di mana saham ini tutup naik 3,12% di harga 8.250. Saham Silo ya sempat naik cukup kencang sampai di level 11.300. Setelah itu dibanting secara kencang juga, sebesar kenaikannya kembali lagi ke level 7.900 dan sekarang sedang berjuang untuk kembali naik lagi. Penting sekali untuk diperhatikan, resisten terkuat saat ini di 8.400. Closingnya di 8.250, artinya dia masih belum menembus resisten paling kuatnya. Selama dia masih belum menembus 8.400, lebih baik kita wait and see. Karena ada potensi dia naik sebentar untuk turun lebih dalam. Tapi ketika dia bisa breakout dari 8.400, maka ini adalah area penting yang sudah dia rebut. Resisten paling kuatnya direbut, maka dia berubah menjadi support paling kuat. Ini bisa menjadi acuan buat kita membuat sebuah trading plan. Nah, ketika breakout dari 8.400, silakan bisa pertimbangkan buy. 8.400 sampai dengan 8.475 bisa dijadikan sebagai area beli. Dan prepare cut loss kembali di 8.200, 8.300 dengan target kenaikan terdekat kita menuju ke 9.000 dan target jauh adalah menuju ke 11.300. Untuk broker summary, secara volume ini tidak menarik, tapi secara structure Silo terlihat menarik ya. Jadi teman-teman atur sendiri mau structure mau volume, kembali lagi pada masing-masing. Tapi kalau saya pribadi memang lebih ke volume. Tapi karena strukturnya ini menarik, bisa jadi besok ada perubahan nih. Sudah strukturnya bagus, volumenya bagus, ya potensi upside-nya tinggi. Jadi tunggu konfirmasi breakout dulu, baru teman-teman ambil. Tapi kalau ada yang bilang, lebih baik saya masuk saja kan, lumayan 8.250 ke 8.400 langsung bisa taking profit, scalping. Ya terserah sih, bebas-bebas saja sih. Tidak ada yang larang kok mau ambil di level berapapun, tidak ada yang larang. Karena ini hanya sebagai acuan saya yang biasa saya lakukan gitu ya. Jadi kalau mau ikut monggo, kalau tidak juga tidak masalah. Karena apa? Balik lagi, cuan ambil sendiri, loss tanggung sendiri. Jadi jangan sampai kita mengikuti orang, semua mengikuti orang, kemudian kalau cuan diam-diam saja, ketika loss mulai ribut-ribut. Jadi jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Ya malulah. Kita sudah
dikasih gratis, sudah cuan diambil sendiri, baru sekali loss marah-marah. Nah itu kan salah sendiri tapi nyalain orang lain. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita semoga yang di sini semua punya pikiran yang sama bahwa apapun keputusan yang kita ambil dari aktivitas kita jual dan beli atas informasi yang orang lain sampaikan, jelas itu merupakan tanggung jawab pribadi kita masing-masing ya. Karena kitalah yang menekan tombol buy dan sell di aplikasi kita. Orang cuma ngomong, "Silo bagus loh, bisa potensi ke 10.000, 10.000, ke 100.000." Tapi kalau kamu nggak yakin, ketika kamu nggak percaya sama dia, ataupun kalau kamu percaya dan kamu analisa kembali ternyata tidak benar, ya kamu sebagai penentu, eksekutor terakhir di aplikasimu, buy or no. Jadi kalau kamu tekan buy, ya kamu yang menekan gitu, jadi bukan orang lain. Jadi itu semoga bisa menjadi satu catatan penting bagi kita biar bisa lebih dewasa lagi di market, biar kita bisa menjadi lebih baik lagi di market, dan jangan sampai menjadikan orang lain sebagai kambing hitam atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sendiri. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-415 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.